Pernah satu kali di jalan. Di jalan itu lagi jalan, ada orang gila. Ya kalau kita bilang orang gila punya cuma ODGJ. ODGJ deh. Beliau punya husnudzon luar biasa. Apa katanya? Beliau buka baju di mobil. Kokonya dibuka, sarungnya dibuka, sampai kopiah-kopiahnya dikasihin ke itu orang. Akhirnya begitu datang, dikasih ke kamar. Ah, ini Hubabah, uminya pengen ketemu. Mana itu? Yang dari Bogor. Oh. Kita siram makan air panas. Siram makan air panas. Ah, itu ana lari. Beb. Kabur. Ana masuk ke kamar, ana kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bersama saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di Haba Podcast. Ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Hari ini saya bersama guru kita tercinta Akhinal Mahbub Habib Ahmad bin Agil Atas. Ya, Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban. Alhamdulillah. Habib Ahmad bin Agil Al-Attas. Ini pemirsa saya ini banyak yang request kepada ana Habib Ahmad. Luar biasa. Hari ini alhamdulillah walaupun banyak urusan beliau bisa datang ke Haba Podcast. Bagaimana Habib kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Walafiat. Berkah ya. Suara gimana? Suara masih aman? Suara insyaallah aman. Ini Baru merem sejam tapi. Iya. Baru bangun sejam? Habib Abdullah bin Ja'far. Begadang. Malam kan majelis. Di mana? Di Kampung Duku. Kampung Duku, majelis Maulid apa? Majelis mingguan. Mingguan apa namanya? Raudatul Mustafa. Raudatul Mustafa. Ini Habib Ahmad bin Agil Atas. Jadi Habib Ahmad ini pemirsa mau tahu. Ini lahir di mana Habib Ahmad ini? Kalau kata BG sih di bumi. Kalau dia jawabnya begitu pasti. BG Alhamdulillah. Lahir. Bumi bagian belah mana? Bumi bagian belah Empang Bogor. Bumi ini datar apa lonjong, Bib? Kalau antum itu boleh. ada beda pendapat itu. Lonjong, datar, apa bulat, apa kotak, apa gimana, Bib? Oh, ini bisa panjang lebar nih, Bib. Ya nggak apa-apa. Ngomong, nah ini kan bagian ada yang ngomong bundar, ada yang ngomong datar. Ana sih ngambil yang mana ya? Yang datar. Datar ya? Oh ya, datar tuh. Insya Allah kita mendatar semuanya ya. Kita dari bumi, aslinya bumi, jangan terlalu menjulang tinggi. Karena dalam Al-Quran tuh wasuhtihatil ardu. Wasuhtihatil ardu. Dibentangkan. Kan gak ada gede gulung. Iya. Al-Quran bilang wasuhtihatil ardu. Itu Al-Ghoshiyah ya bagaimana? Banyak itu tuh kota pes itu. Iya. Alhasil bumi ada ciptaan Allah. Gitu. Bumi ada ciptaan Allah ya. Sip. Habib Ahmad bin Agil Atas. Jadi lahir di Bogor. Bogor, Empang. Di Empang di rumah sakit apaan, Beb? Yang Azra. Bukan. Melenia yang tanjakan apa? Bondongan. Dokter Kundrat tuh mah. Bukan. Tanjakan Bondongan. Ya Azra. Melenia. Di situ. Kan polisi. Apa di situnya? Di rumah sakit. Oh, tadinya Melenia bukan di situ sebenarnya tadinya tuh. Waktu anak Melenia masih di daerah mana gitu, terus pindah ke situ. Ente di situ. Udah di situ kan. Berarti anak duluan lahir berarti. Tahun berapa? Tahun berapa itu ya? Tahun 93. Tahun 93. Jadi Habib Ahmad ini. Tapi rada ngaco, Beb. Hah? Rada ngaco. Ngaconya? Iya, akte sama kakak enggak ada yang beres tuh, Beb. Enggak ada yang beres? Oh, ada yang 92, 93, 94. Kok begitu? Wallahu a'lam. Harusnya akte sih yang dilihat. Harusnya akte berapa akte? Akte 93. 93. Tepat itu satu. Nah, tanggal apa bulannya juga. Sebenarnya kalau di akte 1 Juni yang jadi masa 1 Juli. Nanti bulan Juni. Oh, Gemini dong. Kita sama dong. Alhamdulillah ada kesamaan. Gemini tuh orangnya baik-baik. Rahim, berkah-berkah. Ya, ada yang Gemini gak? Komen aja kalau yang Gemini. Yes. Jangan lupa tuh tanggal 1 Juni siapin kado buat Habib Ahmad bin Agil. Insyaallah panjang umur. Bin Agil atau panjang umur sehat selalu. Abdullah panjang umur, sehat walafiat. Ya, jadi Habib Ahmad ini di Bogor Empang, Al-Attas. Jadi Habib Abdullah bin Muhsin kerabatnya. Ada nanya Habib Ahmad tuh kerabatnya dari Habib Abdullah bin dari mana gitu? Dari mana nyambungnya? Kalau antum dari Umi. Dari Umi. Cuman kalau lewat Aba
jadinya Mindon. Kalau lewat Umi bisa Dua-duanya Habib Ahmad ini dua-duanya nyambungnya ke Habib Abdullah bin Muhsin. Dari Umi nyambung ke Habib Abdullah bin Muhsin, dari Abah nyambung ke Habib Abdullah bin Muhsin. Gate namanya gate. Cuman ada rasanya. Kalau lewat Umi antum jadinya pamanannya. Gitu ya. Kalau lewat ayah jadinya misan Mindon. tuh, jadi aneh nggak tuh? Ada lagi yang lebih aneh. Apa lagi? Karena oroknya di ASI sama Iya. Umi. Jadi orok Bisa Habib saudara Ahmad ini juga. apa namanya? Adik juga. Jadi adik susu, Rotoa. adik susunya Habib Hasan, adik susunya Ana, adik susunya Habib Mustafa. Jadi dulu Umi nyusuin Habib Ahmad. Karena Jadi oroknya di situ. Fatimah, makanya Umi kalau ketemu ente ada waladi sini Nah, teh gitu, itu anak-anak sini. Sampai kan kalau orang-orang Anak kelima ya berarti ya. M5 ini dia M5. Aduh, ingat lagi M5. Aduh, panjang nih. Banyak ya? Ada M5 sempat ada. Ingat gak? Ada, tapi Iya salah menempatkan. Alhasil kalau ngomongin Umi banyak sejarah juga itu di Umi. Kenapa berawal nggak tahu kalau orok itu kan orok nggak ngerti, nggak ingat. tahu. Lagi pulang itu Walidati. Kan orang pada manggil Umi Fatmah banyak-banyak kan Kak Fatmah. Kita semuanya kan ke bawah begitu. Lagi ngambil kalau Ahmad manggil Kak Fatmah dimarahin sama Walidati. Sampai pernah hampir mau digampar. Itu Umi ente. Nggak tahu akhirnya baru Umi cerita. Yang lain kerabat-kerabatnya Umi cerita. Ente itu orok. Terus Habib Mustafa Allahyarham cerita di kasur bertiga-tiga sama Jidah. Oh begitu. Alhasil panjang itu. Tapi emang kaget sih, Ana waktu pertama kali ketemu ente kan masih kecil. Banget. Kecil terus ente nggak tahu kemana, tahu oroknya tahu, Pak tahu, terus ngilang, ketemu lagi di Majlis ya kalau nggak salah di Manggis ya. Udah pas terus turun udah itu, terus Sogosida, terus tanya siapa ya Mas? Ahmad mana? Ahmad bin Agil, anaknya Agil. Yang itu kecil ya. Waduh, suaranya udah ajib luar biasa. Muhammad suaranya. Coba tes. Suara. Suara apa nih? Qasidah. Nanti kali ya. Satu bait. Allah sempurnakan Kanjeng Nabi. Tubuh dan ilmu serta perangai. Tak ada tubuh ilmu perangai terlebih sempurna dari Nabi. Wah, sallallahu alaihi itu suaranya ajib luar biasa. Abdullah juga jadi luar biasa. Di Bogor itu antum dari tahun 93 apa gimana? Tahun 93 terus kemana itu? Akhirnya dibuang. Belajar. Ngomongnya dibuang. Emang dulu habaib begitu. Ngomongnya dibuang. Buang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke ini sempat ke Ajangan Nahrawi. Ajangan Nahrawi. Kecil. Ma Walidi Allahyarham dimasukin ke situ. Alhasil cuman berapa setahun sampai 2 tahun di situ. Pondok di situ. Dari sekian ribu muridnya ada doang Habib. Jadi di situ kayak raja. Itu. Sampai bingung mau makan nih semua santri ngajakin makan. Beb makan di sini, Beb makan di sini. Jadi malu kalau makan di sini ntar nih cemburu. Lewat ke sono anak cucunya begitu rebutan, Beb makan di rumah anak. Sampai akhirnya nggak mau makan, nangis aja di musola. Sampai ajengan yang keluar, Beb makan sama anak, baru makan. Nah itu sebenarnya kiai itu begitu tuh harusnya muhibbin mahbaib. Nah. Maksudnya harus dibuka tentang habaib terus dibuka seperti Ajangan Nahrawi itu. Nah betul. Dia kan aspek, tapi kalau bagian habaib boleh ini. Iya. Luar biasa tuh. Dia punya muhibbin luar biasa. Anak ngalamin sendiri soalnya. Kita pesantren belajar di situ, kita pesantren digaji. Pesantren digaji? Seminggu 2 kali. Luar biasa. Jadi kalau hari Kamis tuh diongkosin, disuruh pulang. Sama ngutus satu santri buat pulang. Jadi abah tuh lagi duduk makan Indomie, tahu ada mukanya. Ente pesantren apa-apaan? Disuruh sama ajangan tuh yang antarnya ada. Dikasih duit lagi. Nggak di situ apa geleng-geleng. Akhirnya berpindah tempat lah. Terlalu enak itu pesantren. Waduh. Tidak bisa ini di pesantren. Anak gua jadi apa nih? Jadi raja sebelum raja. Alhasil di situ cuma dapat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Maksudnya baca Dari sekian, iya gak belajar. Setiap mau ngajar tidur di pahanya. Toto bangun dari kamar, begitu aja udah. Tiap hari. Luar biasa Ajangan Nahrawi ya. Masya Allah. Allahyarham kan ya? Allahyarham.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala perbanyak yang seperti Ki Ajeng Al-Habib itu. Itu gudwah yang Itu kan benar-benar. gurunya ini juga, gurunya Ustadz Muhyiddin abaknya. Nah, betul. Iya. Nah, kita panggil Ustadz Muhyiddin di sini besok hari Kamis depan kita kesini Ustadz Muhyiddin. Boleh itu. Terus Beb? Nah, setelah dari itu, kemana tuh? nah dibuang lagi. Dibuang? Benar-benar dibuang nih. Akhirnya dibuang ke Palu. Palu? Palu sono, Nusa Tenggara. Bukan, Sulawesi Tengah. Sulawesi? Tengah. Oh, Palu. Habib ini Idrus. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Cuman anak di cucunya. Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi. Dia dari ibu. Ibunya Syarifah Sa'diyah binti Idrus bin Salim Al-Jufri. Oh. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2000 berapa tuh pas awal keluar duit GoPay ini. Kalau soal tahun rada ngeblank. Iya. Pakai gede GoPay. 2000 berapa tuh? 2005 apa ya? 2005. Itu belanja langsung ke sana. Langsung ke sana. Itu umur berapa? Palu. Belum tahu apa-apa langsung di Palu. Iya, belum tahu apa. Biasa. Alhasil Ami Ahmad. Nah, datang. Ente mau naik pesawat nggak? Ya mau lah. Ngomongnya begitu. Ya udah ntar naik pesawat. Nggak taunya dikirim ke sana ke Palu. Tapi itu udah ngeh, maksudnya udah berapa tahun umurnya? Udah ngeh. Berapa tahun Umur 9 tahunan. Oh, 9 tahun. Nah, habis dari Ajeng Nahrawi kan. Umur 9 tahun. Tapi pas turun tuh kan Sulawesi itu panas. Apalagi bandara dulu tuh si Al-Jufri masih Bandara Mutiara namanya. Mutiara. Itu pas turun pertama kali kita lihat itu pohon katus sama gersang. Ana udah berpikiran Hadramut. Wah, dibohongin ya Ana nih. Anak Hadramut nih. Akhirnya subhanallah pas keluar bandara baru ngeh. Karena ada taksi. Oh, alhamdulillah. Masih mungkin. Di Indonesia nggak tahu? Masih di Indonesia sama ada pohon hijau. Ada tulisannya taksi soalnya. Ada tulisannya taksi. Orang juga ngomong bahasa Indonesia. Cuman bahasanya rada aneh. Rada aneh. Bahasa apa Sulawesi Tenggara ya? Ada bahasa Baduy, Nangili bahasa dia. Bisa nih? Nggak bisa. Logatnya aja beda. Pertama datang itu ada kejadian ajaib juga. Apa tuh? Jadi begitu dari bandara dibawa sama Idrus ke rumah uminya. Di Sis Al-Jufri situ. Jalan Said Idrus Salim Al-Jufri. Itu singkatan itu. Akhirnya begitu datang dikasih ke kamar. Ini Hubabah, uminya pengen ketemu. Mana itu? Yang dari Bogor. Kita siram makan air panas. Siram makan air panas? Itu ana lari. Kabur. Ana masuk ke kamar, ana kunciin. Ana kira ana mau dikira air panas. Allah. Siram makan air panas. Akhirnya digedor-gedor. Ya Ahmad. Nggak mau Ami Idrus, saya mau disiram air, Ana mau disiram air panas, nggak mau. Bukan, maksudnya mau dibikinin teh. Oh, mau dibikinin teh. Bahasa orang sono begitu. Mau bikin kopi, siram makan air panas. Siram makan air. Jadi Ana pertama kali dengar itu dikirain mau disiram, waduh, disiksa ini mah. Bukan pesantren, udah digurun, turun mau disiram makan air panas lagi. Itu pertama kali datang. Tapi bisa langsung dari mana itu bisa langsung ada ke sono gitu? Itu luar biasa deh. Linknya siapa itu? Itu Habib Idrus. Waktu itu beliau ini kan Habib Idrus bin Al-Habsyi, keluaran daripada Al-Habib Umar Muhammad Salim Hafid. Sebelumnya di Kairo. Akhirnya nerusin, abahnya di sono punya belum mahat, masih ibarat kasar nampung orang belajar, cuman belajarnya di akhirat. Kayak asrama begitu. Oh gitu. Jadi kayak asrama tapi buat nginep di situ tapi belajarnya di sekolah umum. Nah, Habib Idrus sudah mulai ngajar. Ada niatan mau bikin pesantren. Anda nggak tahu cerita pertamanya nih kenapa? Kok bisa sampai situ? Akhirnya kebuka ternyata ini Habib Idrusnya yang mau. Oh, Habib Idrus sendiri yang mau. Alasannya, Beb? Apa tuh? Karena Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Luar biasa. Karena dia tahu cucu dibawa. Malah sampai 2 sama Ukti. Tahu Ukti dibawa juga. Di sana sampai mau direbutin. Nah, di situ kebuka. Ternyata Sohibul Magam, dia punya njit, Habib Idrus bin Al-Jufri, murid Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Gitu. Arsitek tuh yang bikin Menara Empang Bogor. Makanya bangunannya mirip-mirip. Iya. Di Al-Khairat itu. Itu kebuka akhirnya pas mulai otak udah bisa begini. Dan kedengaran langsung. Habib Idrus tuh ngomong kita lagi waktu itu rehla. Ada satu orang yang pernah mampir ke Empang, sempat ke rumah.
Begitu tahu ada ukhti diambil juga, dia bilang udah ana aja yang urus. Biar ana yang siapin rumah, ana yang sekolahin. Biasa. Ana dengar dari belakang triplek. Kata Habib Idrus, ana jauh-jauh ke Empang Bogor mau ngambil berkah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Terus ente mau ambil, ente ke Empang cari lagi yang lain sana. Kita nangis. Nggak nyangka begitu. Dan kenal sama antum-antum. Kenal sama Habib Hasan. Pertama kali di situ ngelihat apa? Dulu kan mau lihat kakak masih zaman dia emang masih kecil. Habib Bana juga masih zaman dengan rotannya. Allahumma sholli Muhammad. Lagi di Sulawesi itu salah satu orang yang nunjukin Ahmad Majelis Nurul Mustafa dari Habib Hasan, Habib Abdullah itu guru Habib Idrus. Jadi dia bawain kenal Nurul Mustafa di situ. Apaan? Tahu Nurul Mustafa pertama di situ? Di situ kan udah kenal situ. Pertama kali dibawain kaset. Kaset. Itu lagi acara di Monas. Ditanya, ini siapa sama ente nih? Siapa Habib? Nah, di situ udah ngomong Habib, dulunya Ami. Semua ada yang manggil Om. Awam sono mah. Bener-bener namanya juga Palu keras, Beb. Palu keras emang. Keras, yang bisa diliatin muka langsung diajak berantem gitu ya. Apalagi kalau dipukul pakai palu. Waduh, itu makanya itu. Terus alhasil diliatin deh tuh. Ditanya, ini kenal nggak? Ini kenal nggak? Pasti ada anaknya di situ. Siapa? Disebut dulu. Al Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf. Ana mikir Al Habib Hasan bin Ja'far, nggak tahu. Begitu Ana lihat, oh Kak Acan. Itu masih keluarga. Ente lihat ini Ahlusir. Nah, nontonlah di situ. Ada Habib Abdullah, ada Habib Gasim, ada Habib Mustafa, ada Umi, ada Walidati di panggung. Oh, di panggung. Ada orang yang panggung. Ini Umi Ana gitu. Kan disorot situ. Akhirnya Farhan yang ngelihat itu. Habib terus cuma bilang, ini ahli sir. Nah, itu pertama kali. Itu kenal Nurul Mustafa ya? Kenal. Tahu Nurul Mustafa di situ pertama kali. Di situ. Karena dulu masih taunya Habib Hasan ngajar aja, ngajar anak-anak. Masya Allah. Kalau ya ada riwayat sendiri itu dari ukhti itu. Ada kejadian lucu karena itu. Emang yang buka itu ukhti Zahra. Dia bilang kalau Habib Abdullah itu dari kecil memang sudah alim. Saya salah pakai baju saja ditegur. Kapan? Cerita deh. Cerita. Itu sering, Pak. Emang benar, baru cerita Habib Mustafa. Ukhti sampai sempat ngirim waktu itu foto masih pada kecil. Ada Habib Abdullah, Mustafa. Itu masih di bawah juga Habib Abdullah. Ukhti Kabir. Terus? Lama di situ? Alhamdulillah 7 tahun. 7 tahun. Dan nggak mati, Bib. Hah? Dan nggak mati. Orang di Palu sekali kan sakit. Karena 7 tahun di Palu hidup. Alhamdulillah. 7 tahun di situ. Di pondok sampai buka pondok pesantren. Oh, sampai dari nggak buka jadi buka. Jadi buka dari masih di rumahnya, akhirnya ada satu orang yang tadinya punya diskotik. Jadi di pesantren bekas diskotik. Luar biasa. Banyak orang mau karena dia bikin diskotik, akhirnya kan di atasnya tuh kan di puncak gunung. Di atas daripada pesantren itu diskotik tuh orang Baduy, orang-orang gunung. Pada nggak demen sama kelakuan. Dilemparin batu segede ayam gambreng. Pokoknya diubrak-abrik. Karena diskotik itu. Akhirnya kan nggak keisi. Lama tuh datang orang ke situ, mau beli, mau bikin villa, mau ini nggak dikasih. Akhirnya Habib Idrus datang ke ini orang. Dia bilang itu tempat punya antum di sana. Iya. Saya mau beli, mau dijual berapa per meter? Saya mau bikin. Nah, dia belum ngomong mau beli, langsung diputus sama itu orang. Emang bapak mau bikin apa? Saya mau bikin pondok pesantren. Saya wakafin. Luar biasa. Dia wakafin tuh berapa hektar. Akhirnya kita lah naik ke sana. Itu Allahumma sholli ala Muhammad, Beb. Rumput sepanjang Alem Gambreng, cuman di tembok tuh gambar perempuan telanjang. Ngomong apa adanya ya. Kita yang surutin. Kita yang surutin. Jadi emang sampai sekarang Allahumma sholli ala Muhammad, kalau dilihat sekarang kita juga nggak nyangka. Soalnya di Palu itu kalau mau dihitung belajar sedikit. Zaman karena dufaula kebanyakan kerjanya. Jadi khidmatnya. Ngebangun masjid. Pondok pesantren apa namanya? Pondok pesantren apa?
Raudhatul Mustafa. Raudhatul Mustafa. Pondok pesantrennya Raudhatul Mustafa lil khairat. Lil khairat, untuk Karena khairat. Raudhatul Mustafa gurunya Habib Umar yang ngasih nama tabarukan kenjitnya ya kayak Nurul Mustafa. Ya. Tabarukan kenjitnya ditambahin lil khairat. Luar biasa. Sekarang masih terus buka pendaftaran. Sekarang buka terus cabangnya udah di mana-mana di Sulawesi. Dan itu pendidikannya salaf, sistem belajarnya kayak Darul Mustafa. Jadi begitu, insya Allah orang kalau yang belajar ke sono, kalau berangkat ke Hadramaut kagak kaget. Gak kaget ya? Karena sama dia punya Jadi dia susunan punya pelajaran. Kurikulumnya tuh hampir mirip semua dengan Darul Mustafa. Ngambil di situ semuanya. Luar biasa. Jadi berapa tahun? 7 tahun tuh. 7 tahun. Di- Pulang 2 kali. Oh, pulang dulu. Sempat pulang, nikah. Bukti. Oh iya. Sebenarnya nggak mau pulang. Tapi dipaksa Abah, Umi. Bukan, waktu ngancam kalau nggak pulang nggak mau kawin katanya. Oh, Nggak jadi. gitu, Ya, iya, akhirnya iya. pulang beberapa bulan. Nah, balik lagi lah ke sana. Yang kedua pulang karena mau berangkat Karena mau berangkat ke ke Hadramaut. Hadramaut. Jadi setelah 7 tahun di situ berarti ada pemberangkatan ke Hadramaut. Ada, alhamdulillah. Ke mana Hadramautnya? Hadramautnya ke Darul Mustafa. Darul Mustafa. Mustafa. Habib Umar bin Hafid Nah, bin Syekh Abu Bakar. insyaallah. Luar biasa, Habib Ahmad. Itu antum pertama-tama kali gosida enak di mana? Mulai gosida tahu apa belajar apa Di Sulawesi, di Sulawesi. otodidak. Otodidak. Dari main marawis, hadroh semuanya nah cobain. Hmm. Sampai backing vokal, sampai ngevokalin. Oh, alhamdulillah. Sampai belajar. Nah, kalau di Hadramaut, nah Talqin itu pengalaman di situ kita ambil kan banyak munsyid. Iya. Di Hadramaut tuh tidur aja. Di Hadramaut di Darul Mustafanya apa di? Nah, di Darul Mustafa sempat di Furu 2. Yang satu di Hami, di Habib Ahmad Aidit yang datang ke Darul Mustafa, di Rubat An-Nur. Oh. Terus di Taribah, Furu Darul Mustafa juga. Itu waktu itu udah Habib Gasim udah pulang belum? Apa masih? Udah pada pulang. Udah pada pulang. Habib Gasim, Suat Muhyiddin. Udah pada pulang. Habib Mustafa juga udah pada pulang. Pada pulang. Oh, tinggal antum di sana berarti ya. Baru Oh, bisa. Jadi lu pada dakwah ya. Itu berapa tahun di Hadramaut? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Di Hadramaut 3 tahun setengah. 3 Di tahun Furu setengah. Di Furu setahun. Sihir apa di mana? Di Hami. Di Hami. Dekat sama Sihir itu. Dekat sama Sihir. Setahun di Hami, setahun di Taribeh, setahun setengahnya di Darul Darul Mustafa. Mustafa. Darul Mustafa siapa waktu itu? Antum ya Sohib? Banyak ya, cuman yang melekat mah yang dekat-dekat. Soalnya kurang bersohib, Anda lebih berbaur sama orang sono. Orang sono asli. Jadi orang belajaran sama kabur, Beb. Jadi setelah itu baru pulang ke Indonesia apa gimana? Iya, karena Umi Walidati sakit-sakit. Oh, minum sakit. Abah meninggal kan lagi di Palu. Oh, lagi Palu apa meninggal ya? Abah meninggal nggak pulang. Nggak pulang. Nggak pulang. Nah, Umi udah sendiri, cuman Umi kan begitu. Nah, dapat cerita dibuang itu nah, dari sahabna Abdurrahman Syahab. Sahab? Kan nanya, "Meagil Ahmad mana?" Ahmad anak buang ke Palu. Kok dibuang? Mana kucing? Dijawab sama Walidi. Mending anak nangis sekarang daripada anak nangis nanti. Luar biasa. Tahu begitu. Nah, Habib Idrus dengar ngomong di luar lagi di Kebon Nanas itu, di tempat saudaranya. Ente dari Palu nanti Abah kirim ke Hadramaut. Nggak kesampaian. Beliau yang dengerin terusin, Habib Idrus yang terusin. sama beliau semuanya ditanggung. Kalau yang lain itu pakai beasiswa, kalau Anda pakai duit dia sendiri. Luar biasa. Bahkan minjem. Ada nggak apa mengimpi-impikan nggak antum ke Hadramaut itu sebenarnya? Nggak nyangka. Nggak nyangka juga. Cuman ada hati mah karena lihat guru, lihat apa bacaan kan dari seorang semua. Ya, Jadi ada ghirah, ada keinginan pengen ke sono. Cuman nggak nyangka tapi aja. tetap panggilan sih itu luar biasa, panggilan emang. Panggilan. Berkali-kali kalau emang mau dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala untuk belajar di sana, belajar. Kalau enggak. Tapi panggilan Hatta ziarah. Hatta ziarah. Hatta ziarah panggilan karena undangan itu Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Undangan dari Muqaddam, betul-betul. Nggak harus habaib, anak sempat lihat itu. Apa harus habaib enggak itu yang dapat undangan aja. Jangan. Itu 2 kali kalau nggak salah. 2 kali ya, 2 kali. 2 kali. Alhamdulillah. Berkali-kali nanti.
Oh pasti, Nanti kampung berkali-kali. Injil. Tapi ana punya waladi di sana. Oh Nanti iya besok berangkat lagi. Muhammad. Lagi ulang tahun nih dia, mudah-mudahan panjang Masya Allah, umur, sehat mabruk, walafiat. Allah Mabruk, mabruk. mabruk. Mudah-mudahan Allah jadiin alimul allamah al-amilin. Amin, 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 amin. Habib Ahmad terus pulang ke Indonesia, di situ baru ketemu Habib Mustafa. Nggak langsung, Kau nggak langsung? nggak langsung. Kalau Umi iya. Oh gimana? Ketemu? Itu ada emang Habibana Hasan Hah? sempat langsung manggil. Dipanggil pas pulang. Anak nggak tuh. Maksudnya biar ngikut. Umi, Allah yarham Umi, Walidati, semuanya udah dorong deh. Jalan sana sama Kak Acan. Jalan sana sama Kak Acan. Setamat Ahmad ngomong sama Umi, "Tar dulu Mi. Kak Acan ini jalan dari nol. Coba pengen ngerasain sedikit aja dah. Ini dari Bogor, dia suruh ke Jakarta, ini kan beda arah ini. Coba, makanya itu buka itu majelis. Itu pengen ngerasain. Nggak mau langsung situ karena tahu. Karena udah dari bisyara dibongkar kan. Dibongkar dari Guru Habib Idrus Jahdramu juga sempat ada yang bongkar. Karena tahu kalau kita dekat sama orang seperti ini ahli sihir kan mau nggak mau kecipratan. Iya. Iya manis, nano-nanonya dah intinya mah. Jadi ngerasain dulu biar tahu. Bukalah itu beberapa tahun, 3 tahun kalau nggak salah Di mana? di Kampung Duku. Oh jadi udah duluan ya di situ ya, di Kampung Duku ya? Udah duluan. Maksudnya udah sebelum ke Nur Mustafa udah buka majelis di Kampung Duku. Dengan niat Dengan niat mempersiapkan diri. untuk ke Nur Mustafa. Iya, Oh, luar ini kan biasa. laut beb. Iya. Kita nggak punya pelampung, aduh kelelep. Kan banyak yang begitu. Iya banyak begitu. Kelap urusannya. Kalau ini mah kita bikin taman. Suatu saat. Terus bertemu di situ kapan dengan Habib Hasannya? Nah akhirnya hati udah mulai siap. Nah sempat timbul tuh kan tuh yang tadi antum bilang Nurul Mustafa 5. Oh iya. Lah di situ punya kepikiran. Karena ini kan yang dibawa nama Nurul Mustafa. Alamin yang lihat ini bukan Indonesia doang. Dari Sabang sampai Merauke Hadramut aja nonton. Hadramut nonton. Suara Jamal tuh sebelum dia ke sono udah di sono. dia. Udah di sono suaranya Ekel masih pitik. Ente dengar tuh ya? Dengerin itu. Oh udah Habib Hasan orang udah pada tahu di sana. Akhirnya tuh pas hati udah mulai siap ke Habib Mustafa. Ini nih ada Nur Mustafa ini. Lihat ini bawa nama Nur Mustafa bahaya nih. Kan begitu. Ana punya sedikit ilmu dah. Paling nggak bisa ngedorong nih nge-backing karena bawa nama Habib Hasan, bawa nama antum Habib Abdullah, Habib Mustafa. Maksudnya kalau wangi semua. Kan kalau borok bisa borok semua. Dan itu juga banyak yang dorong. Dari Ustadz Muhammad bin Agil diantaranya. Apa katanya? Ahsan. Oh, temenin. Karena Habib Mustafa nggak setiap majelis itu turun semenjak lagi ada itu. Sampai akhirnya sama Habib Mustafa. Kenapa sama Habib Mustafa? Mikir dulu. Karena Habib Mustafa masih main di ranahnya Njit nih, Bogor maksudnya. Aman dah. Ya udah dah sama Kamus dulu. Ngomong sama Kamus, ini kakak udah manggil. Ntar dulu atuh. Biar di sini aja dulu. Sampai benar-benar siap, akhirnya ngomong. Ayo Kak, bismillah. Itu tahun berapa itu? Nah, itu soalnya ada pertanyaan nih dari Vali official Habib Ahmad bin Agil, kapan pertama kali ke majelis Nur Mustafa? Pertama kali itu tahun berapa tuh ya? Pokoknya patokannya itu lagi Gus Azmi pertama kali berdiri di Nur Mustafa yang Habib Hasan pakai bahasa Jawa. Itu nggak pernah lupa nah itu. Patokan. Jadi Habib Ahmad ini patokan dia ya. Patokan. Makanya kalau masalah umur nggak tahun kurang ini. Iya. Ente tinggal lihat di YouTube. Itu Togo proklamasi sendiri. apa-apaan itu. Itu tahun berapa itu? Iya. 2017 kan, pokoknya itu aja tuh. Ada itu, nggak hilang itu. Nah, Hasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Di situ pertama kali bacain qasidah juga, qasidah Njit. Oh, qasidah Njit di situ ya. Lailatin Yang kayak gimana coba qasidah? Lailatin nur fiha قعد لقينا المسرة دركاس الها نوال
Widika sal mabarra Widika sal mabarra. Wah, toyib. Dan itu betul dibuktiin sama Allah. Habis baca qasidah, kuping pengang Habib Abdullah. Wah, begitu dakwah yang dakwah pengang. Emang begitu. Karena itu tahu, makanya gak langsung terjun. Karena kan genrenya, tapi mau nggak mau, karena hati itu emang minal akhyar, emang orangnya dipilih. Kalau perhatiin tuh dipilih dari Injit Abdullah bin Muhsin, siapa yang harus ke situ. Itu benar. Itu lagi pertama kali turun. Ini kalau boleh ngomong mah anak tes Habib Hasan di dalam hati. Waktu pertama kali turun pas bilang siap, anak ngomong, ini kalau misalnya Kak Acan ngasih anak duit seperak aja, anak nggak bakal mau ikut lagi. Akhirnya subhanallah, wala ngasih duit, yang Habib Hasan kasih, dia talbis imamah Injit dengan tasbih dan tongkatnya, dan dia kasih managib Injit. Dalam hati anak, ada wali min auliyallah. Benar apa yang diomongin sama guru-guru anak, annahu min ahli sir. Oh, udah dari situ nggak mikir dua kali, tutup kuping aja, jangan dengar kata mereka. Itu salah satu syarat untuk menjadi pendakwah, itu kuping pengang harus. Oh, itu iya, salah satu. cuman Ada pertanyaan lagi, Bib. Mas Dans 12, apakah Habib Ahmad bin Agatas pernah bacain qasidah di hadapan para tuan guru besar? Semisal guru mulia Sayyidi Habib Umar bin Hafid. Bagaimana perasaannya ketika membawakan daripada qasidah? Semoga tuan guru sehat selalu, Habib Abdullah. Pernah nggak? aja. Karena kalau mau bilang guru besar, sebenarnya yang depan antum juga guru besar. Habib Hasan guru besar kan baca qasidah. Tapi dia yang nyebut Habib Umar, emang benar pernah. Pernah ya waktu itu. Itu baca qasidahnya hitungan jari, saking dekatnya. Itu bawain qasidah muridnya Injit Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Apa qasidah apa? Ya Allah Atlubak. Oh ya Allah tuh. Kita Hasan dong, sering baca sih Hasan dong. Apa? Ya Allah tuh bilang sering baca kita Hasan dong. Ya Allah Atlubak. Oh iya, Injit Hasan itu kesukaannya. Injit Hasan kan munsyid. Injit Hasan munsyidnya abahnya itu diceritain itu. Nah, itu baca. Karena bingung waktu itu disuruh mayansyid kan, mayansyid. Nah, Ustadz ngomong, atas. Itu pas di depannya. Itu cuma jarak berapa jengkal. Depan banget emang. Beda ya haibahnya. Terus lagi baca itu. Ikan perasaannya bagaimana? Itu mah terus terang. Ana megang mic gemetaran. Gemeter. Sampai dipegang sama Umar. Sampai dipegang sampai bergemeter. Lah itu pertama kali ngerasain baca qasidah depan orang besar. Itu kerasa sirnya itu, karena Ana juga nggak tahu, bukan Habib Umarnya doang, mungkin yang di dalamnya lebih besar. Sampai merinding. Itu di Taribeh. Itu habis sholat Jumat, di situ ada makan bareng sama santri. Waktu itu Habib Umar khutbah Jumatnya di situ. Nah, kan orang-orang nggak pernah lepas sama qasidah. Pasti ya, mau jalsa mau apa pasti ansyid gitu. Ya, ansyid, mana ansyid. Nah, baca itu qasidah, megang mic sambil gemeteran. Nah, terus kembali lagi kepada pertemuan dengan Habib Mustafa tadi. Pertemuan dengan Habib Mustafa itu sudah mulai siap antum mau datang ke Nur Mustafa, berarti setelah 3 tahun buka majelis Rodatul Mustafa ya. Iya benar. Setelah itu 3 tahun baru mulai baca qasidah, ditalbis sama Habib Hasan daripada imamah. Tapi tetap dakwahnya di NM3. Iya. Ikut NM3. Iya. NM3 sama kan Al-Wajib malam Minggu. Malam Minggu itu wajib, jantung itu. Wajib. Malam Minggu sama ini. Terus ada pertanyaan nih, Bib. Assalamualaikum. Bagaimana Habib menurut Habib Ahmad, dan namanya dari Muhammad Iqbal. Assalamualaikum, bagaimana sosok Habib Mustafa Segap di mata Habib Ahmad bin Agatas? Luar biasa. Luar biasa. Macam-macam. Habib Mustafa. Pertama kali ketemu Habib Mustafa apa? Gimana waktu itu? Pertama beliau itu apa? Rahasia. Pertama nih ya. Rahasianya nggak pernah hilang. Rahat. Habib Mustafa orang paling rahat.
Rasa itu lucu ya maksudnya. Iya, rase. Maksudnya bikin girang. Bikin girang orang ya. Nggak ada Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya ahlannya aja kan beda. Ahlan sampai waduh, sampai Sabang sampai Merauke kedengeran itu kalau udah ahlan. Habib Mustofa. Kesananya itu ketika jalannya itu. Nah, disitulah merasakan nano-nano. Rame rasanya. Rame rasanya. Luar. Yang paling berkesan apa? Semua. Dari Habib Mustofa ini apa yang kita ini nggak tahu loh, kan yang dekat antum. Kita ini jamaahnya nggak tahu bagaimana sih Habib Mustofa, karakternya itu seperti apa sebenarnya? Tegas, galak, galaknya galak sayang, rahim nggak? Oh, bisa diomongin. Nah, Rahim itu mereka belum tahu. Karena Tapi nggak ada yang nggak pernah dilihat kamera tuh luar biasa Habib Mustofa. Nggak kayak yang itu sekarang tuh. Itu tertutup. Dan Allah Urusan buka rahim dermawannya nggak pernah kelihatan. Nah, itu dermawan. Nggak ada yang tahu kecuali pas beliau meninggal. Betul. Baru semua tahu ya. Itu dibuka. Itu pelajaran Mastur. buat kita. Master. Karena dibaca karena kesukaan beliau. Bahkan ada yang dari orang datang ke mana? Ke ABD Store. Ya, ada orang datang ke ABD Store setelah meninggal Mustofa itu bilang, tolong salamin ke Habib Hasan, ke Habib Abdullah. Saya perwakilan dari janda-janda syarifah-syarifah mana? Tua di Jakarta yang setiap bulannya dikasih sama Habib Mustofa. Sampai saat ini Anda nggak tahu. Betul. Itu Tapi Habib Mustofa kasih, Masya Allah. Nah, itulah orang kalau nggak tahu dapur ngomongnya sembrono. Karena kan kalau kita lihat Habib Mustofa itu kalau di majelis, kalau apalagi soal kecere kan, itu beliau punya dalil tersendiri beliau punya, dan itu datang emang dari Sayyidina Ali. Tapi itu olahan, wabil khusus beliau pribadi, itu emang benar apa yang dilakuin itu makhfi. Antum tahu tuh, kelihatan nyaksiin, karena yang dipegang di kantong Habib Mustofa, di kantong anak ada satu lagi kan kerabatnya, Haji Fahmi. Itu kantong gitu itu isinya sama. Kalau 100.000 ya semuanya 100.000. Luar biasa. Nah, karena Habib Mustofa dulu sebelum, kan Habib Mustofa ini saking karimnya nggak bisa megang duit. Sampai pernah bawa nyenengin anak cucu Habib Abdul Muhsin tuh nyewa bis, dia ngeluarin berapa juta itu, kayak apa pokoknya dolar tuh, sampai dikasih satu orang $100. Kan ada filenya semuanya. Emang orangnya begitu. Nah, dilihatlah sama istri beliau. Karena beliau orangnya karim, diolah, dimanage. Tapi semua apa yang beliau lakuin ini nggak hilang. Jadi ini yang harus ke Empang Bogor bulanannya, ini yang harus ke janda-janda di Condet, ini yang harus sarung ke ustadz-ustadz di Masjid Biru, dan ini buat beli bumbu kan. Kalau beliau terakhir kan bikin acara Burda Al-Madih, dan itu ngasih makan orang di setiap Burda 2 minggu sekali, itu makanan ngasih makan orang, itu dari duit beliau, wabil khusus bumbunya dan lain sebagainya. Ada yang ngasih. Pada intinya para habaib, para aslaf nasolihin itu ngajarin seperti itu. Dermawan itu memang tidak harus ditunjukkan. Betul, makhfi. Jadi benar-benar sebagaimana hadis Rasulullah kan, ya shadaqatus sir tutfi'u, dan itu selalu keluar dari lisan beliau dan beliau amalin. Sampai yang luar biasa Habib, pernah satu kali di jalan itu lagi jalan, ada orang gila. Ya kalau kita bilang orang gila punya cuma ODGJ. Beliau punya husnudzon luar biasa. Apa katanya? Beliau buka baju di mobil, kokonya dibuka, sarungnya dibuka, sampai kopiah-kopiahnya dikasihin ke itu orang. Udah begitu udah cuman pakai ini celana sontok sama kaos dalam, jalan sampai kita berhenti lagi di Ciawi beli. Kata beliau, anak takutnya itu Nabi Allah Khidir. Takutnya itu wali min auliyaillah. Kita sampai bengong aja. Ya Habib Pak, kok sampai pikirannya ke sono ya. Luar biasa itu pelajaran. Kalau mau ngomongin karimnya, Allahumma sholli Muhammad. Nggak kehitung deh ya. Sama orangnya luar biasanya, sibuk mikirin orang dan benar-benar ngurusin orang, lupa ngurusin diri sendiri. Iya. Sampai lupa. Makanya kita suka ngingetin. Aduh, beliau tuh apalagi kalau buat saudara. Kita tahu benar. Ya ke Habib Hasan, ke Habib Abdullah. Nyari. Anda nggak bisa ngasih ini, paling nggak ada solusi. Sampai begitu.
itu ana ambil semua ilmu. Emang yang dibawa apa nih ilmu orang dulu kalau ana lihat. Ilmu yakin ya. Ilmu Ilmu yogin. yakin. Jadi Tapi emang ajaran Habib Hasan dari dulu begitu sih. itu. Jadi Dia narap emang jadi ajaran Habib Hasan tuh itu kalau dakwah yakin aja, satu yakin, tutup. dan nggak ada takutnya, Beb. Ya memang Habib Mustafa tuh nggak ada takutnya dari kecil, masya Allah. Wara kalau yang rahasia nggak usah diomongin. Tapi hampir nggak ada sedihnya, Beb, sebenarnya mah. Nggak ada ya. Nggak ada. Cuman sedihnya itu ya orang yang gak tahu kemudian nyepelein. Oh iya itu biasa itu, jangankan Habib Mustafa. Di sini yang lain-lain. Nabi Muhammad aja kan luar biasanya Lah, ada aja yang itu dia. gitu. Kadang makanya itu lagi meninggalnya itu yang timbul tuh kayak di sini tuh Hawa tuh. Kalau boleh jujur mah. Sebelum sedih Hawas duluan. Nggak tahu kenapa. Karena yang mudabdabun yang raja datang. Nah, cuman kita husnudzon aja karena kebaikan beliau mau nggak mau dibalikin lagi. Dan nggak pernah pengajian nggak pernah mau jauhnya di mana nih? Kan pengajiannya jauh-jauh sampai gunung-gunung. Tapi ramai, selalu ramai pengajiannya luar biasa. Beb, kadang 3 orang nih, Beb. Ada? Ada, Beb. Ini keluh kesah. Bodoh amat, yang penting istiqomah. Itu alasannya. Mobil Camry baru keluar Habib mana? Baru keluar dari dealer dibawa ke Sukabumi. Bodoh amat. Itu kita apa baju pahami. Ya Allah, Beb, kan ada apa aja, Beb, kenapa nggak pakai apa aja? Udah biar berkah nih mobil ngaji. Ke sono aja udah barokah. Makanya masuk Sukabumi juga ya. Waduh, Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai ke pelosok-pelosok. Anak sakit-sakit kan, Beb. Iya. Kalau sakit 6 bulan. Belum tenaganya alhamdulillah. Kalau ana sih apalagi kan kalau ngobrol, tapi obrolannya begitu. Kalau ini ya ngomong bentar aja begitu. Ngobrol sesaat, yang penting bermanfaat. Manfaat semua kalau duduk itu ngomongnya manfaat. Jadi kita dengerin Habib gitu, duduk. Nah itu enaknya makanya betah. Betah. Jadi kalau ada apaan ke situ dengar ilmu pengalamannya. Kalau curhat pasti kasih solusi dia ya. Duh. Misalnya kita lagi punya urusan nih, curhat sama dia, tapi dia masih kasih solusi ya. Didor hati kita, bangun. Jiwa tidur itu datang. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu sakit nih. Kenapa? Kan kita mendem penyakit. Kalau dia enggak, kita datang dia tanya kenapa sih curahin. Ana yang tanggung. Kita kasih setengah lega. Pernah begitu? Pernah. Itu lagi parah-parahnya, lagi 6 bulan sakit. Dia yang bawa, dia yang ngurusin ya. Nah itu. Pokoknya kalau udah mau sakit udah nyari deh. Tahu karena udah adu aja udah. Tapi subhanallah nggak pernah nyerah. Makanya nggak bisa lepas. Jadi ada pertanyaan juga dari MFNA 135. Assalamualaikum. Habib Abdullah tolong tanyain ke Habib Ahmad gimana rasanya bisa megang Majelis Nur Mustafa 3 setelah kepergian almarhum. Nah itu yang luar biasa. Gimana tuh? Jadi apa sih perbedaan antara beliau ada dengan beliau nggak ada? Kalau buat anak pribadi sebenarnya ada nggak ada tetap ada. Tetap ada. Ya. Itu yang anak rasain. Dirasain selalu hadir deh ya. Nah, cuman kan emang orang punya niat beda-beda. Beda-beda. Kalau yang tulus kan nggak ada, nggak ada. Tapi kan ada yang nggak tulus. Jadi begitu nggak ada ya redup. Dan itu nggak diambil ini sih karena beliau ngomong anak nggak ada itu udah ngomong. Oh udah pernah ngomong? Udah ngomong, tenang bin Ja'far ada 4, nggak ada 1 ada 3. Itu akhir kalam di sana lagi kedatangan Polda ya waktu itu ya. Itu ngomong di situ. Udah ngomong terus. Nah, itu yang pegang. Enggak jadi enggak ini. Alhamdulillah. Sekarang kan nama Habib Gasim ya? Habib Gasim sama Antum. Habib Gasim turun. Habib belum pertama. Iya. Ntar juga kan bakal ngisi bulanan pastinya. Bahkan Habib Hasan juga mau turun. Cuman kan mau kita persiapin biar karena kemarin kan kendalanya. Tapi udah sempat buka lagi? Alhamdulillah. Majelis. Udah berapa kali? Udah berapa kali ya? Kalau yang malam Jumat baru beberapa kali. Tapi bagus responnya? Responnya begitu karena pandemi ya. Jadi kan kita. Tapi banyak ya mah. Kalau daerah Bogor Allahumma sholli ala Muhammad. Pasti banyak. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ya maksudnya nggak berkurang karena nggak ada Habib Mustafa terus jadi berkurang enggak, tapi tetap semangatnya ada. Cuman Malah terlihat di situ sir beliau tuh terlihat. Terlihat banget. Cuman kru-krunya aja kali ya ada yang Nah, iya karena apa namanya ya kayak kehilangan induk bapak ya. anak ayam kehilangan bapak gitu. Jadi gimana nih ya? Tapi insya Allah sih ada gas yang sama ente udah lanjut terus. Wah, terus ya. Iya, jadi Selagi masih Allah kasih umur sehat walafiat. Karena kebaikannya nggak bisa kita balas pakai apapun itu. iya, Habib Luar biasa. Ahmad tolong dibacain itu dong apa namanya qasidah yang Nur Mustafa itu Afia. Apa? Ah, Allah taala bil futuh. coba. Biar pada dengar biar pada. Aduh. Kangen dia, kangen. Mereka ini kangen suara ente yang luar biasa. Aduh. Di podcast Habab Podcast ini juga bisa didengar di apa namanya itu Spotify. Jadi kalau belum ke Spotify sambil Habib Ahmad nyari apa namanya qasidahnya, anak kasih tahu kabarin sama antum-antum semuanya. Anda. Nurul Mustafa Habab Podcast ini sudah bisa didengar di Spotify ya. Download Spotify-nya, catat Habib Abdullah bin Ja'far. Podcastnya Habib Abdullah bin Ja'far. Habib Abdullah bin Ja'far nanti keluar di situ. Sudah ada yang sama Habib Hasan bin Ja'far Segap. Tadi malam sudah di-upload. Mudah-mudahan terus tambah banyak. Nah, ayo Bib, udah ketemu? Ini kalau boleh, Beb. Minum dulu. Iya, kayak aja kalau baca qasidahnya rada soa. Mana? Kayaknya ngaji buat suara apa? Ngaji bos ada yang hijau boleh hijau. Yang merah juga boleh, terserah. Ini kalau yang hijau apa nih, Beb? Ini apa namanya? Dia Bidara. apa? Bidara. Original, dia original. Kalau yang merah Ekstra. Apa Itu ya bedanya? itu bedanya kalau yang merah itu Bidara. lebih banyak. Oh, ini ada madunya. Semuanya ada madunya. Sama ya, ada Tapi itu lebih banyak serbuk bidaranya yang merah. Oh. Itu kalau memang ada hal-hal yang lain yang ini bisa rasa. Oh gitu. Kalau yang merah. Ruqyah ya. Ruqyah, itu Masya Ruqyah Allah. itu. Oh, boleh nih, Beb. Karena Ruqyah. ketemu orang soalnya urusannya begituan mulu. Ayo coba lu. Boleh nih. Yang kesurupan dah ya. Nah, Nggak usah banyak ngomong, udah beli bidara aja di sini. minum. Ya. Minum. Adanya di ABD Store di ABD bawah. Store di bawah. Saya mau beli peci tadi sebenarnya. Beb. Nanti kita beli. Nanti. Soalnya ini udah Insya Allah, kotor. langsung beli buat Habib Ahmad, jangan beli. Aduh. Luar biasa. Ini kalau dia apa ya? Kalau buat orang hamil ini bagaimana? Ada nanti di bawah. Ada udah hamil. Madu hamil ya? Buat yang bijus juga bisa. Iya. Kayaknya cocok banget ini. Sudah Sama. boleh juga deh bawain buat yang sudah jalan 9 bulan. Oh. Bijus. Nah, gitu kan. Bijus. Belinya di ABD Store. Khasiatnya macam-macam. Bisa buat macam-macam pokoknya. Khusus terapi ruqyah, Nah, simpan lemari. jadi ini sebenarnya gimana? Ini orang awal pertama kali Nah, ada sejarah. dia ngundang anak ceramah. Oh gitu. Undang ceramah. Nggak taunya dia ahli ahli hikmah. Ngobatin orang apa semuanya. Nah, ahli hikmah ini minta tolong dirapihin, disebarin ini. Anak tanya, oh ternyata dia tidak cuma dibacain ruqyah aja, dibacain ratib al-atas, Masya dibacain Allah. ratib al-haddad. Jadi intinya ada doa juga di dalam sini. Di situ. Ya udah sini alhamdulillah pas ana iniin pasarin semuanya manfaatnya luar biasa. Yang ada yang tadinya BAB-nya berdarah, minum ini sembuh, yang ini buat ini. Terus ada yang kayak begitu-begitu. Nah, Masya Allah. luar biasa. Tapi kalau buat konsultasi yang urusan kayak gitu ana nggak pegang, langsung aja ana kasih nomor teleponnya. Kalau kan ada juga yang konsultasi ya gaib. Emang kan Anda pernah dengar kalau daun bidara ini banyak khasiatnya. Iya, bidara itu luar Apalagi biasa. ada tambah madu, apalagi ada tambah doa. Oh, Bang Apalagi Dodo. belinya di Habib Abdullah bin Ja'far. Itu dia. Udah ini intinya mah kalau mau mulus jangan lupa bijus. Iya. Ayo Beb, gosidah Beb. Ini karena sendiri nggak pakai hadroh ya, kita bacanya salaf aja. Salah. Dia. Sayang si Lutfi nggak datang ya. Ayo. Allahumma salli wa sallim Salam alaih. على سيدنا
محمد اللهم صل عليه وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آله وافتح لنا اللهم بالفتوح صل عليه روح لنا كل روح عمن حضر بالمنوح مجلس نور المصطفى اللهم صل عليه وعلى آله وافتح لنا بالفتوح روح لنا كل روح عمن حضر بالمنوح مجلس نور المصطفى وعلى آله وصحبه هب من لدنك علوم وسع لكل الفهوم في بحر طه نعوم حبيبك المصطفى نسلك سبيل التقى في منهج الأتقياء أهل الصفا والنقاء من كل صاف صفا واحفظ حبيبنا حسن بارك وزده منا آمين واحرسه من كل مان يوشي وحاسد جفا واخوانه الاوفياء عبد الله قاسم وفا زدهم علا والصفا خصوص سيد مصطفى والخاتم صلوا على طه النبي المجتبى بعد دمان قد أتى مجلس نور المصطفى الله هو الله يا الله يا خير عافي عافى اغفر لمن قد حضر مجلس نور المصطفى والحمد لله Rabbil Alamin. Masya Allah ya akhir sod, mudah-mudahan semuanya yang mendengar bisa hadir Majlis Nur Mustafa. Amin. Siapa yang hadir Majlis Nur Mustafa diampunin dosa, Amin. dikabulin hajat, Amin. niat kabul hajat insya Allah. Setiap Amin. malam minggu Nah, di Masjid Nur Mustafa Cilodong, insya Allah akan ada juga dua maulid akbar sekaligus Akbar. hall. sekaligus hall Habib Imam. Karamat Rempang Iya. Bogor. Allah. Tanggal berapa, Bib? Muhammad, tanggal 20 Oktober. 20 Oktober nanti yang baca managib biasanya Habib Ahmad nih. Salah subuh berjamaah Beb. Langsung berjamaah. Itu datangnya kayaknya malam tuh. Nginep bisa Kayaknya dia? enggak ya jam 12 3. subuh. Ya, pokoknya Terus waktu standby. tahun lalu anak yang imam. Iya. Jadi jangan lupa kalau mau sholat subuh berjamaah bersama Habib Abdullah bin Habib Hasan semuanya datang lebih awal ya, lebih awal. Maulid Nur Konten. Mustafa dan juga apa namanya haul Habib Karamat Empang Bogor dibaca nanti oleh Habib Ahmad yang managib bahasa Arabnya dan bahasa Indonesianya oleh Ustadz Mahyuddin.
kita ini sangat lengkap luar biasa ya. Muhammad. Jadi semuanya ada. Insya Allah banyak tamu-tamu Bib. Oh luar biasa. Para habaib banyak. Ada Habib apa yang dari Depok tuh, yang dari Parung Cibinong apa tuh Habib Hamzah, apa siapa namanya Segap apa. Terus Mahdi Segap. ya apa? Mahdi Bin Segap. Hamzah Segap, terus banyak ada Habib Ahmad bin Ali Segap. Kalau saya lihat dari postingannya Habib Hasan tuh semua habaib Itu yang baru datang kelihatan tuh Bebe. hadir. Itu yang baru kelihatan Bebe. Iya itu Kayaknya Bang. masih ada terus tuh yang tahu-tahu nongol. Ada. Allah. Minal arwah juga Oh banyak. udah nggak usah dibilangin. Minal arwah. Nggak usah dibilangin itu mah. Tapi memang kayak kata Habib Umar Jelani tuh waktu pertama kali datang ke Nurul Mustafa itu yang terima kan Ana. Habib Hasan lagi umroh. Ingat tuh. Marah. Karena yang baca qasidah. Apa tuh ya? Iya, hujan-hujanan. Dia bilang apa? Ini di Nurul Mustafa itu arwah-arwah semua pada datang. Yang tadi niatnya mau berapa? Cuma 5 menit ya, Bebe. Jadi satu jam. Buru-buru. Akhirnya berjam-jam. Habib Sallallahu ala Muhammad. Tahir, almarhum ada Habib Tahir juga Benar. luar biasa. Benar. Jadi rugi orang kalau nggak datang di Nurul Majelis Nurul Mustafa. Allah. Jazakallah Habib Ahmad, terima kasih Mustafa. banyak. Terima kasih banyak. Terakhir sebelum ini penutup buat semuanya para pecinta khususnya Habib Mustafa yang dulu dekat sama antum, bagaimana? Boleh ditarik semuanya apa kata-kata apa coach khusus buat mereka. Jangan tinggalin apa yang dibawa oleh mereka. Ikutin apa yang udah dibawa, insya Allah antum selamat dunia akhirat. Ini contoh luar biasa ya, dari sekian banyak tapi ngobrolnya manfaat, nggak ada ngobrol lagu manfaat. Dan Habib Abdullah kasih contoh sama kita, ini buat para YouTuber yang lain. Di samping beliau berdakwah, beliau berdagang, itu gudwah sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Khudil hikmah ya, ambil yang baik buat yang buruk. Insya Allah antum semua selamat. Doain Al-Fakir juga biar sehat. Mudah-mudahan berkah semua antum. Habib Ahmad bin Agil, jazakallah khair. Sama-sama. Sudah terima waktunya di sini, juga sudah datang ke sini. Jazakallah khair, sudah disiapkan walaupun tadi malam begadang. Tapi sekarang bisa hadir. Jazakallah khair. Insya Allah kita ketemu lagi di Masjid Nurul Mustafa bersama para guru-guru. Jangan lupa terus bantu channel dakwahnya Habib Abdullah bin Ja'far Segap. Sudah bisa didengar di apa namanya tuh Spotify. Di download, share, like, and semuanya. Terima kasih Bib. Jazakallah khair. Dari saya Habib Abdullah bin Ja'far Segap, insya Allah Allah yang balas semua. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.